Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan review dan juga preview dari dua pertandingan babak semifinal Piala FA musim ini. Yang pertama adalah review dari pertandingan antara Manchester City versus Sheffield United yang berakhir untuk kemenangan Manchester City dengan skor telak 3-0. Dan yang kedua adalah preview dari pertandingan antara Brighton and Hove Albion versus Manchester United yang akan dimainkan nanti malam mulai pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saya membuat konten ini bukan dari tempat biasanya teman-teman, karena di studio saya saat ini lagi dilakukan renovasi kecil-kecilan. Jadi baru besok saya bisa membuat konten seperti biasanya dari studio yang biasa kalian lihat di setiap konten dari channel YouTube Triple B. Anyway, pertama-tama saya ingin memberikan review dari pertandingan antara Manchester City versus Sheffield United yang tadi telah saya informasikan berakhir untuk kemenangan Manchester City dengan skor telak 3-0. Tentu kemenangan ini bukan merupakan sebuah kejutan ya, karena City lawan tim yang berasal dari divisi Championship, walaupun tim ini, Sheffield United, untuk saat ini berada di zona papan atas dari divisi Championship. Tetapi dari segi materi pemain ya mereka kalah jauh lah dari Manchester City. Walaupun dalam pertandingan ini Pep Guardiola melakukan rotasi besar-besaran, tapi kan seperti yang pernah saya jelaskan berkali-kali bahwa di Manchester City itu Pep Guardiola mengandalkan sistem permainan. Jadi siapapun pemain yang turun harus bisa mengikuti sistem permainan yang dia terapkan, dan itu dilakukan oleh para pemain Manchester City dengan sangat baik. Padahal di pertandingan ini kreator serangan mereka Kevin De Bruyne tidak bermain. Namun tetap saja City bisa berhasil mencetak 3 gol. Dan untuk bisa mengalahkan City, sebuah tim itu tidak boleh melakukan kesalahan. Dan harus bisa memanfaatkan peluang-peluang yang mereka dapat. Kalau bisa dari peluang pertama, mereka sudah harus mencetak gol. Nah, itu tidak dilakukan oleh para pemain Sheffield United. Padahal di menit pertama atau menit kedua itu mereka sudah mendapatkan peluang kan dari pemain mereka Ndiaye. Sayang tidak bisa mencetak gol. Memang save-nya bagus juga dari Ortega ya. Kan ini adalah penjaga gawang yang diturunkan Pep ya di Piala FA, bukan Ederson. Dan di pertahanan bahkan Pep tidak memainkan Ruben Dias dan Ake, dia memilih Kyle Walker dan juga Laporte untuk menemani Akanji. Dan ini adalah formasi yang baru juga ya dari Pep Guardiola kali ini ya. Formasi 3-3-1-3. Aneh juga nih Pep Guardiola, tapi jalan loh formasi ini. Karena saya melihat jumlah pemain dari City ketika menyerang tuh lebih banyak, dan ketika bertahan juga lebih banyak daripada para pemain Sheffield United. Jadi ya mereka menyulitkan para pemain Sheffield United, pertama untuk mengantisipasi serangan yang dibangun oleh para pemain City, dan kedua ketika mereka coba untuk mencetak gol ke gawang dari City. Maka itu peluang pertama itu mereka dapatkan dari situasi set piece. Yang tadi ya sudah saya jelaskan, dia itu gagal mencetak gol. Sayang sekali, jika saja mereka mencetak gol mungkin bisa beda nih jalan ceritanya ya, walaupun memang waktu masih panjang. Dan selain juga memakai formasi 3-3-1-3, nah ada juga dua penyerang ya yang dimainkan secara bersamaan, Alvarez dan juga Haaland. Tapi bedanya Alvarez bermain sedikit ke belakang sih, jadi dia lebih banyak memberikan umpan-umpan kunci ya kepada Haaland. Dan seperti biasa Grealish dan juga Mahrez ya kali ini yang dipasang ya di sektor sebelah kanan ya. Jadi ini tampaknya Mahrez dan juga Grealish nih harus bisa juga mengandalkan skill individu mereka untuk membongkar pertahanan dari Sheffield United, karena Sheffield United bermain cukup bertahan juga. Nah, setelah mereka gagal memanfaatkan peluang yang mereka dapat, saya melihat para pemain City menguasai total jalannya pertandingan ini. Setelah itu ya Sheffield United hanya mendapatkan satu peluang dari pemain mereka tuh Robinson ya, yang hampir saja dia mencetak gol, tapi ya itu bukan merupakan peluang yang berbahaya sih. Dan memang jangan melakukan kesalahan ketika lawan City. Para pemain Arsenal pun ketika itu bermain di Emirates banyak melakukan kesalahan kan, sehingga bisa dimanfaatkan oleh para pemain City. Dimana kita melihat ada pemain Sheffield United tuh, saya lupa namanya tuh, dia melakukan pelanggaran kepada Bernardo Silva. Padahal itu bukan situasi yang berbahaya, tapi tampaknya dia panik. Nah, ketika dia panik dia melakukan pelanggaran ya tentu itu adalah penalti, dan itu yang memberikan momentum bagi Manchester City. Setelah mereka unggul 1-0 dari penaltinya Mahrez, yang saya kaget juga kenapa bukan Haaland yang ambil ya. Mungkin karena Haaland sebelumnya miss ya lawan Bayern Munchen. Nah, ketika sudah unggul 1-0, nah saya sudah feeling nih di babak kedua para pemain City akan main dengan delay possession. Jadi pokoknya menguasai aja bola, ya mengatur ritme permainan dan coba untuk menurunkan tempo permainan. Karena kan para pemain City walaupun nih ada banyak pemain lain yang dipasang, ingin menjaga kebugaran mereka juga, dan ternyata itu mereka lakukan dengan sangat baik. Namun saya melihat kesalahan lagi dari pemain Sheffield United, Low itu yang kehilangan bola. Salah kan itu, kehilangan bola di tengah, diambil oleh Mahrez, what a goal. What an individual goal, dia bisa mencetak gol membawa City unggul 2-0. Nah setelah itu udahlah permainan dari
pertandingan semifinal pertama ini milik lah dari para pemain Manchester City kan. Maka itu mereka menciptakan banyak sekali peluang. Memang Haaland nggak mencetak gol, nggak masalah juga. Tapi dia banyak melakukan pergerakan tanpa bola yang mengganggu konsentrasi dari para pemain Sheffield United. Sebelum akhirnya kita melihat bahwa City bisa mencetak gol tambahan lagi dari Mahrez lagi ya. Umpan dari Jack Grealish ya. Bagus sekali sih ini umpannya dari Jack Grealish ya. Dan kita melihat tidak ada pemain Sheffield yang bisa memblok umpan dari Grealish. Nah ini menjadi masalah bagi Sheffield United ketika mereka menghadapi City yang mengandalkan ball possession dan juga passing game plus pergerakan tanpa bola dari para pemain mereka. Padahal di babak pertama para pemain City walaupun possession mereka sulit menciptakan peluang, tetapi di babak kedua mereka bisa lebih banyak menciptakan peluang. Tampak nih mental dari para pemain Sheffield United goyang setelah mereka ketinggalan 2 gol di awal babak kedua tersebut. Dan setelah 3-0 baru Pep Guardiola melakukan serangkaian perubahan atau pergantian pemain. Dan itu juga tetap membuat permainan City sangat berbahaya. Mereka bisa menciptakan beberapa peluang yang berbahaya lagi. Dan saya melihat peran dari Gomez, Alvarez, kemudian Mahrez dan juga Grealish sangat penting di pertandingan ini. Jadi City ini para pemainnya gak selalu juga memberikan bola kepada Haaland. Mereka juga bisa mencetak gol. Nah ini plus point dari Manchester City bahwa mereka sebetulnya tidak bergantung kepada Haaland. Yes, faktanya Haaland telah mencetak puluhan gol. Dia adalah salah satu senjata dari City. Tapi kalau Haaland nggak mencetak gol, masih ada pemain lain yang bisa mencetak gol. Dan disinilah kehebatan dari City, di mana mereka bisa menghajar Sheffield United dengan skor telak. Padahal mainnya kan di venue netral ya. Dan wajarlah Pep melakukan banyak perubahan di lineup karena kan perlu menjaga kebugaran dari para pemain City. So this is well done for Manchester City. Gak ada kejutan dan saya memang dari awal sudah feeling gak akan ada kejutan. City is too powerful dan mereka sudah lolos ke final. Nah sekarang yang menarik ditunggu siapa nih lawan mereka di final? Brighton and Hove Albion atau Manchester United? Kalau di atas kertas tentu Manchester United yang lebih berpeluang untuk lolos. Tetapi jangan remehkan Brighton and Hove Albion. Mereka formnya lagi bagus-bagusnya loh. Sekarang ini mereka berada di zona papan atas loh. Kalau nggak salah dalam 5 pertandingan terakhir mereka baru kalah sekali lawan Tottenham Hotspur. Itu pun mereka bermain jauh lebih baik daripada Tottenham Hotspur. So this is a very good team. Mengandalkan konsep permainan juga dari pelatih mereka De Zerbi. Bahkan kalau nggak salah Pep Guardiola pernah mengatakan bahwa tim terbaik yang membangun serangan dari lini pertahanan itu adalah Brighton. Jadi Brighton ini sebetulnya permainannya mirip dengan Manchester United dan juga City teman-teman. Membangun serangan itu dari sektor pertahanan. Cuman bedanya para pemain Brighton biasanya lebih lama menguasai bola. Jadi mereka bermain mengandalkan ball possession. Nah ini mirip nih. Seperti Manchester City. Biasa mengandalkan ball possession, bersabar ketika menyerang. Dan sama juga seperti City, mereka tidak mengandalkan 1 atau 2 pemain saja untuk mencetak gol. Yes, betul, Haaland telah mencetak puluhan gol. Tapi kan pemain lain dari City juga bisa mencetak gol, seperti yang tadi telah saya jelaskan. Nah di Brighton juga sama. Gak harus Evan Ferguson atau Welbeck yang mencetak gol. Bisa juga ada McAllister, bisa juga ada Enciso, bisa juga ada Caicedo, bisa juga ada Solly March, bisa juga ada Pascal Gross. Ada banyak pemain yang punya kemampuan untuk mencetak gol. Bisa juga ada Mitoma. So this is a well-balanced team. Ya, bahkan penjaga gawang mereka Robert Sanchez juga ini penjaga gawang yang bagus. Nah, mereka mengandalkan kolektivitas. Nah, sayangnya di pertandingan ini lagi-lagi nih Manchester United kehilangan banyak pemain, terutama pemain-pemain di lini pertahanan. Seperti Martinez, Varane, dan juga Maguire absen. Nah, ini gak tahu nih Maguire absen ini berkah atau enggak nih. Bagi Manchester United, Maguire absen karena akumulasi kartu kuning, jadi dia tidak bisa bermain. Nah, asumsi saya, ini hanya asumsi saya, bahwa Ten Hag akan menurunkan Luke Shaw sebagai salah satu center back, dan di posisi Luke Shaw yang akan dimainkan adalah Tyler Malacia agar lebih disiplin di lini pertahanan. Dalot gak buruk permainannya dalam urusan menyerang, dalam bertahan tuh dia sering out of position. Jadi saya gak yakin Dalot ini akan bermain, tapi ya nanti tetap keputusannya dari Erik ten Hag yang mungkin juga nanti dia memainkan Dalot. Tapi feeling saya nih bermain di venue netral lawan Brighton yang mengandalkan ball possession harus benar-benar solid di pertahanan. Jadi asumsi saya ini akan bermain di posisi center back Lindelof. Kemudian Luke Shaw, di kanan adalah Wan-Bissaka, di kiri adalah Tyler Malacia. Nanti kita tunggu pilihan dari Ten Hag itu apa. Di tengah Eriksen, Casemiro, di depannya Bruno Fernandes, Rashford, Anthony atau Sancho, dan kemudian di depan adalah Mas Rizal atau Martial. Nah dari Brighton mereka tidak ada pemain yang absen sih. Jadi mereka bisa menurunkan full team. Tadi sudah saya katakan nama-nama dari pemain mereka. Dan saya melihat peran dari Mitoma ya, pemain asal Jepang ini luar biasa, dia eksplosif banget permainannya. Hati-hati loh, dia bisa melakukan pergerakan cutting inside. Maka itu yang tadi saya katakan nih, dua fullback dari United ini harus benar-benar disiplin, jangan sampai out of position, karena tusukan-tusukan biasa dilakukan oleh para pemain Brighton tuh dari sektor wing.
Nah tentu di atas kertas Manchester United yang diunggulkan, tetapi bukan tidak mungkin juga ada kejutan dari Brighton. Apalagi kita lihat bahwa dalam beberapa pertandingan para pemain United sering melakukan kesalahan. Jadi kuncinya bagi para pemain United adalah bermain dengan sabar, jangan sampai terburu-buru membangun serangan, bermain terbuka yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain Brighton, karena Brighton adalah salah satu tim yang efektif mencetak gol dari situasi counter attack. Mereka punya counter attacking strategi yang luar biasa, yang biasanya mereka mengandalkan minimal 3 pemain untuk membangun proses counter attack itu, tetapi dengan mengandalkan 1-2 sentuhan passing, jadi 1-2 passing. Nah ini sangat berbahaya bagi Manchester United jika para pemain mereka out of position. Dan bagi United kuncinya selain bermain bersabar, mereka harus bisa mengandalkan pemain-pemain di tengah untuk memberikan direct passes, karena mereka harus bisa melewati lini tengah dari Brighton dengan mengandalkan direct passes tersebut, karena lini tengah dari Brighton ini juga kuat dengan adanya McAllister, Enciso, dan juga Caicedo. Nah jadi kuncinya United harus menang pressing di tengah, United harus bisa lebih lama menguasai bola, bersabar, jangan buru-buru mengalirkan bola ke depan, dan ketika mendapatkan peluang, mau tidak mau harus bisa mencetak gol, unggul lebih dulu di pertandingan ini. Mereka harus unggul lebih dulu di pertandingan ini untuk bisa lolos ke babak grand final dari Piala FA musim ini. Kalau dari saya teman-teman, persentase untuk pertandingan ini adalah 50-50, walaupun memang di atas kertas United yang diunggulkan, tetapi saya pikir dua tim ini punya peluang yang sama untuk meraih kemenangan di pertandingan kedua semifinal Piala FA musim ini. Kita nonton pertandingan ini teman-teman dan kita menikmati jalannya pertandingan. Feeling saya akan ada banyak gol yang tercipta di pertandingan kedua babak semifinal Piala FA musim ini. Apa sebetulnya prediksi dari teman-teman? Silahkan kalian bisa memberikan prediksi kalian di kolom komentar di bawah konten ini, dan besok mudah-mudahan saya bisa membuat konten dari tempat seperti biasanya yang sekarang sedang dilakukan renovasi kecil-kecilan ya di sebelah sana. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.